Di dekat rumah ada sumber internet WiFi, tapi sinyalnya lemah, bahkan kadang tidak dapat. Mau berlangganan, biaya bulanannya kurang lama di kantong. Halo semua, berhubung dengan intro tadi, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang cara menangkap WiFi dari jarak jauh. Kita simak videonya. Sebelum menangkap WiFi, ada hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama sekali yaitu jarak. Kita harus mengetahui berapa jarak antara pemancar dengan penerima, serta letak dari alat pemancar ini apakah indoor atau outdoor. Untuk mengukur dan mengetahui jarak antara pemancar dengan penerima, kita bisa memakai cara berikut. Kita bisa memanfaatkan Google Map. Caranya kita buka peta lokasi kita, terus kita tentukan titik-titiknya ya. Seperti ini. Pertama sekali, ini sumber WiFi saya letaknya di sini. Saya tekan kursor di sini, tekan tahan. Oke. Kemudian klik kanan, ambil pilihan direction atau arah dari sini. Kemudian kita klik lokasi tempat kita ya. Nah, ini rumah saya sekitar sini nih. Klik sekali di sini. Nah, maka kita akan dapat perkiraan jaraknya berapa. Ini kalau menurut rute ya 350 meter. Tapi kalau kita masang antena kan direct ya, langsung ya. Berarti sekitar 300 meter lah dari sumber. Demikian cara mengukur jaraknya. Kalau kita memakai Google Map di handphone, maka jaraknya akan lebih akurat lagi ya. Hal selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu gangguan atau redaman. Kita harus mengetahui apakah ada pohon atau tembok yang menghalangi penerimaan sinyal kita. Untuk mengurangi gangguan atau redaman ini, kita bisa meletakkan WiFi router kita di outdoor atau menambahkan antena outdoor. Hal penting selanjutnya yang perlu kita ketahui sebelum memulai menangkap WiFi adalah sumber WiFi atau internet yang akan kita pakai. Apakah sumbernya open atau pakai login? Setelah mengetahui jarak dan sumber WiFi yang akan kita tangkap, maka kita perlu menyiapkan alat sebagai berikut. Yang pertama yaitu wireless router. Kalau jarak sumber WiFi yang kita tangkap lebih dari 30 meter, maka kita membutuhkan antena dan tambahan tiang untuk meletakkan antena. Setelah alat yang kita butuhkan untuk menangkap WiFi siap semua, kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Jangan lupa siapkan juga hak akses berupa user ID atau passwordnya jika sumbernya tidak open. Karena jarak antara sumber WiFi yang saya tangkap di sini sekitar 350 meter, maka saya menggunakan WiFi router tenda. Inilah pemasangannya. Dan ini di tempat yang paling jauh yang ada kelihatan warna biru itu adalah sumber WiFi yang akan saya tangkap. Berikut adalah cara yang saya lakukan dalam mengkonfigurasi router untuk menangkap WiFi dari sumber jauh itu. Setelah WiFi router penerima kita tempatkan pada tempat yang kira-kira cocok, maka kita hubungkan sumber power ke router ini. Jangan lupa juga hubungkan kabel LAN atau bisa kita koneksikan juga router ini ke PC menggunakan WiFi. Di sini saya sudah setting WiFi-nya ya. Langkah selanjutnya kita buka browser, boleh Chrome atau Mozilla, tergantung browser di PC teman-teman masing-masing ya. Kemudian kita ketikkan alamat IP dari router tenda O3. Kalau di sini saya pakai router tenda O3, sumber WiFi-nya dari WMS WiFi ID. Lanjut proses login router tenda.
Inilah tampilannya. Kemudian kita lanjutkan dengan quick setup. Di sini karena sumbernya tidak ada halangan, jadi saya cuma memakai mode WISP. Tapi kalau sumbernya ada halangan, biasanya saya memakai dua buah tenda O3 ya, satu sebagai access point, satu sebagai client. Oke, kita lanjutkan prosesnya. Nah, inilah hasil scan dari sumber WiFi yang tersedia ya. Nah, ini kebetulan ada WiFi ID, saya pakai yang ini. Klik next. Channelnya bisa kita pilih auto atau tergantung dari sumber ya. Saya biasanya pilih auto, jadi kalau sumbernya berubah channel, pas koneksi melambat kita juga tinggal reset modem aja. Reset router, udah dia nanti ngikutin channelnya, jadi kecepatannya normal lagi. Untuk security mode-nya kita nonkan ya, karena dari WiFi ID tidak ada memerlukan password. Untuk koneksi tipenya kita pilih DHCP agar IP-nya dinamik ya. Kemudian kita kasih nama WiFi sesuai kemauan kita. Ini WiFi yang akan kita pancarkan di rumah kita ya. Tentukan security mode, enkripsinya, tipenya apa. Saya biasa pakai ini ya. WiFi password ya bebas, terserah pengaturan masing-masing. Kemudian nih IP untuk default gateway, nanti kita meremote web pengaturan tenda ini ya. Subnetnya bebas ya. Karena ini kebetulan saya pakai ini biar satu rute aja, biar bisa di remote. Sekali remote bisa nampak semua kliennya. Next, kemudian save. Kita tunggu proses booting. Oke, ini setelah selesai reboot ya. Nah, maka di status ini kita kalau sambungan kita berhasil, kita akan mendapatkan IP dari sumbernya ya. One IP ini gateway-nya udah muncul, kekuatan signalnya udah ada. Nah, ini IP sumber ya. Ini dari sumber sana yang jauh masih bisa kita dapatkan di sini sekitar 40% kekuatan signalnya. Oke, selanjutnya kita login ke halaman login WiFi ID ya. Kalau tidak muncul otomatis, biasanya saya ketik ini aja, panggil IP DNS Google atau DNS dari WiFi-nya, WiFi ID. Nah, kita tinggal masukkan username dan password yang sudah kita dapatkan atau yang kita beli ya. Kalau di sini saya beli voucher. Kemudian pada bagian password kita ketikkan passwordnya. Klik login. Maka di sini terlihat login berhasil ya. Setelah login berhasil, maka kita bisa menikmati akses internet. Kita tes buka YouTube ya. Oke, berjalan lancar. Kemudian kita lihat speednya berapa yang kita dapatkan ya. Biasanya setahu saya yang di sana sumbernya sekitar 20 Mbps itu untuk WiFi ID-nya. Karena ada pengaruh jarak dan redaman, kita tes berapa yang kita dapatkan di penerima. Pingnya lumayan kecil ya. Ya, untuk kecepatan download di sini terlihat sekitar 8, bisa 8 atau 9 Mbps dapatlah. Kita lihat juga kecepatan uploadnya hampir sama ya. Oh ya, tidak bisa ya, sekitar itulah.
Dia 1:1 nih. Oke, demikianlah cara menangkap WiFi jarak jauh yang biasa saya lakukan. Kita bisa simpulkan ya, untuk menangkap WiFi jarak jauh berarti kita butuh mengetahui jaraknya, terus pemancarnya apakah indoor atau outdoor. Kalau kita tahu pemancarnya, tahu jaraknya, kita bisa menentukan juga router penerima yang kita butuhkan. Apakah kalau routernya terletaknya outdoor, kita bisa memakai di tempat kita router kecil aja ya, atau router indoor yang kita modif untuk outdoor. Tapi kalau jauh tapi dia bisa bebas ya, seperti saya ini, saya bisa memakai CPE tenda O3. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.